Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kita panjatkan puja dan syukur kepada Allah tabaraka wa taala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa'ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga hari akhir nanti. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, pada pengajian yang telah lalu kita membahas tentang tafsir ayat yang kedua dari surat Quraisy. Bunyinya apa? Ilafihim rihlatash syita'i was-saif. Artinya, kebiasaan mereka, siapa mereka? Orang-orang Quraisy adalah bepergian untuk berdagang di musim dingin dan musim panas. Karena materi pengajian kali ini agak panjang, maka pertanyaannya satu saja. Pertanyaannya, kalau musim dingin orang-orang Quraisy memilih untuk pergi ke negeri Yaman. Kalau musim panas mereka milih ke Syam. Pertanyaannya, kenapa kalau musim dingin mereka memilih negeri Yaman, kalau musim panas mereka memilih negeri Syam? Kemudian apa kesimpulan yang bisa dipetik dari kisah tersebut di atas? Silahkan. Dua pertanyaan sekaligus, tidak boleh dipotong-potong. Ya. 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 Bagus. Silakan. Mereka memilih negeri Yaman di musim dingin karena Yaman cenderung hangat, sedangkan memilih negeri Syam di musim panas karena Syam cenderung lebih sejuk. Kesimpulan yang diambil oleh para ulama dari kisah ini adalah seorang insan tidak apa-apa dia pindah-pindah tempat untuk mencari kenyamanan. Ya, untuk mencari kenyamanan. Jadi jenengan kalau lagi kepanasan di sini, monggo pergi ke Pratin juga tidak apa-apa. Ketika lagi kedinginan di Pratin, pindah ke kemana? Banjar. Ya pindah kemana lah yang agak hangat, tidak apa-apa. Nah, itu bukan termasuk berlebihan, kecuali kalau memang membutuhkan biaya yang besar dan termasuk berlebihan dalam mengeluarkan harta, itu lain masalah. Tapi secara asal hukumnya tidak apa-apa, sebagaimana dijelaskan oleh Imam Ibnul Arabi rahimahullah. Pada kesempatan kali ini kita akan memasuki insyaallah ayat selanjutnya, yaitu ayat yang ketiga.
Para hadirin dan hadirat yang kami hormati dan juga segenap pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung dan sekitarnya, para dengar Radio Al-Sunnah FM di Cirebon, para pendengar Radio Bas FM di Solo Tigo dan sekitarnya, serta para pemirsa TV Roja dan Yufid TV. Ayat yang ketiga bunyinya fal ya'budu rabb hadzal bait. Napa artinya? Fal ya'budu, hendaklah. Jenengan sampun apal napa dereng? Sampun Ustaz, tapi artinya dereng. Fal ya'budu, hendaklah mereka beribadah. Kepada siapa? Rabb hadzal bait. Kepada Rabb, pemilik rumah ini. Rumah ini maksudnya Ka'bah. Berarti artinya hendaklah mereka beribadah kepada siapa? Allah. Pemilik Ka'bah itu siapa? Allah. Jadi ayat ini artinya adalah hendaklah mereka, siapa mereka? Orang-orang Quraisy beribadah kepada Allah. Entah panjenengan masih ingat enggak? Di tafsir ayat yang pertama kita jelaskan bahwa ada sebagian ulama yang mengatakan bahwa ayat yang ketiga ini adalah merupakan penyempurna dari ayat yang pertama. Apa maksudnya Ustaz? Maksudnya setelah Allah mengingatkan di ayat yang pertama dan kedua tentang karunia Allah kepada orang-orang Quraisy, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengaruniakan kepada mereka kemudahan, ketentraman, keamanan di dalam berniaga sepanjang tahun di musim panas dan musim dingin. Maka Allah mengingatkan di ayat yang ketiga ini bahwa karunia tersebut ada konsekuensinya. Manakala Allah Subhanahu wa taala telah memberikan karunia berupa keamanan, ketentraman, kenyamanan di dalam berniaga, ketahuilah wahai orang-orang Quraisy, nikmat dari Allah ini ada konsekuensinya. Konsekuensi nikmat adalah harus disyukuri. Harus disyukuri. Cara bersyukurnya bagaimana? Falyabudu rabb hadzal bait. Cara bersyukurnya adalah dengan beribadah kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada bersyukur, ada beribadah. Di dalam ayat ini Allah mengajarkan kepada kaum Quraisy dan juga kepada kita semua bahwa nikmat itu harus disyukuri, dan caranya syukur nikmat adalah dengan beribadah kepada Allah. Berarti ada hubungan enggak antara syukur dengan ibadah? Ada enggak? Apa? Hubungannya apa? Hubungan dari satu sisi atau dari dua sisi? Dua sisi atau satu sisi? Dua sisi. Siapa yang mengatakan dua sisi? Maksudnya gimana dua sisi? Hubungan antara syukur dengan ibadah, bahwasanya ibadah, atau maaf, saya ulangi dulu, saya awali dengan syukur, bahwa syukur adalah salah satu jenis ibadah. Ini hubungannya. Syukur adalah salah satu bentuk ibadah. Ibadah kan banyak, ada sholat, ada puasa, ada zakat, ada haji, ada sedekah, ada syukur. Jadi syukur adalah merupakan salah satu bentuk ibadah. Dan ibadah adalah merupakan bentuk syukur yang sebenarnya. Jadi orang-orang yang bersyukur temenanan itu caranya adalah dengan beribadah. Hubungan seperti itu di mana kita dapatkan keterangannya Ustaz? Di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran antara lain di dalam surat Al-Baqarah ayat 172. Surat Al-Baqarah itu surat nomor berapa? Nomor pertama
Nomor pertama ya surat Al-Fatihah. Al-Baqarah surat nomor 2 ayat 172. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum." Wahai orang-orang yang beriman, makanlah yang baik-baik. Makanlah yang baik-baik dari rizki yang telah aku berikan kepada kalian. Jadi dalam ayat ini kita diperintahkan untuk makan, tapi makannya yang baik-baik. Kemudian setelah itu di akhir ayat Allah berkata, "Washkuru lillah." Setelah kalian makan jangan lupa syukur. Jadi setelah makan orang pun bubar. Enggak. Tapi Allah berkata, "Washkuru lillah." Bersyukurlah kalian kepada Allah in kuntum iyyahu ta'budun. Bersyukurlah kalian kepada Allah kalau kalian itu benar-benar beribadah kepada Allah. Jadi dalam ayat ini bisa disimpulkan bahwa orang yang belum bersyukur berarti dia itu belum benar-benar beribadah kepada Allah. Alias dia itu belum serius dalam beribadah kepada Allah. Jadi kalau misalnya ada orang mengklaim dirinya sudah beribadah kepada Allah, tapi dia belum bersyukur kepada Allah, maka klaim dia itu adalah klaim yang kosong. Jadi syukur adalah salah satu jenis ibadah yang sangat istimewa. Bahkan Allah menjelaskan orang yang tidak bersyukur kepada Allah, maka dia belum dianggap beribadah sebenarnya kepada siapa? Allah. Kemudian kaitan antara ibadah dengan syukur, tadi sudah kita jelaskan bahwa ibadah, bahwa syukur yang sebenar-benarnya adalah dengan cara beribadah kepada Allah. Dalilnya apa? Dalilnya Quran surat Quraisy ayat 3. Yang mana? Barusan. Falyabudu rabb hadzal bait. Hendaklah mereka beribadah kepada Rabb yang memiliki rumah ini alias Ka'bah. Jadi kita diperintahkan untuk bersyukur dengan cara beribadah. Caranya bagaimana beribadah? Cara beribadah bagaimana? Pripun? Panjenengan sudah beribadah kan? Caranya pripun? Salat, puasa, zakat. Ya kayak banget. Kalau kayak gitu caranya. Caranya adalah dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Bok, rampung kayak gitu kan? Masuk semuanya kan di situ kan? Kalau jenengan jawab cuma sholat, puasanya endi? Jenengan jawab puasa, zakatnya endi? Nah, makanya yang enak, bagaimana cara kita beribadah kepada Allah? Caranya adalah dengan menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Terus ketika kita menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, apa yang tertuntut dari kita? Apakah hanya sekedar menjalankan dan menjauhi larangan? Tidak. Para ulama menjelaskan, ketika seorang menjalankan perintah dan menjauhi larangan, dia harus dalam keadaan merendahkan diri di hadapan Allah. Jadi manakala dia menjalankan perintah Allah, dia menjalankan dalam keadaan dia merendah kepada Allah. Dan manakala dia menjauhi larangan Allah, dia menjauhinya dalam keadaan dia merendahkan dirinya di hadapan Allah. Dan itu harus diiringi dengan rasa cinta kepada Allah dan pengagungan kepadanya. Ini ibadah yang benar-benar. Ya. Menjalankan perintah yang sempurna, menjauhi larangan yang sempurna adalah manakala kita menjalankan perintah Allah dengan merendahkan diri kepadanya. Dan juga kita menjalankannya dengan penuh rasa cinta kepada Allah. Dan juga merasa mengagungkan Allah Jalla wa'ala. Tidak cukup sampai di situ, masih lagi ditambah dengan hal yang keempat adalah harus dengan tata cara yang digariskan oleh siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Fungsinya cinta itu apa? Kenapa kita menjalankan atau beribadah harus dengan rasa cinta? Kenapa? Kalau orang sudah cinta,
dia itu akan merasa ringan untuk menjalankan perintah. Makanya kalau ada seorang laki-laki diminta oleh kekasihnya untuk menyeberangi sungai apa? Klawing. Lah, Klawing ya gampang. Sungai yang luas apa misalnya? Sungai Nil apa Temeng Nil? Serayu mungkin. Mas, poin jenengan kalau betul-betul cinta kepada saya, seberangilah sungai ini. Jangankan sungai ini, Dek. Laut pun akan saya arungi. Ya. Coba Mas naik Gunung Slamet, jangankan Gunung Slamet, Mount Everest pun akan saya daki. Ya. Karena apa? Cinta. Cinta itu mendorong seseorang untuk menjalankan perintah. Jadi manakala kita beribadah dengan bermodalkan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini bukan modal satu-satunya, kita akan terasa ringan untuk menjalankan perintah Allah. Kenapa kita itu naik salat rasanya apa? Abot. Kenapa ketika kita salat itu rasanya awang-awangan? Kenapa ketika kita menjalankan ibadah sedekah rasanya itu untuk mengeluarkan uang dari sak itu rasanya abote pol? Kenapa? Karena belum tumbuh rasa cinta kita kepada Allah. Kalau kita sudah cinta sama Allah, apapun yang diperintahkan oleh Allah, maka kita akan segera menjawab sami'na wa ata'na. Ini fungsinya cinta. Fungsinya pengagungan apa? Fungsinya pengagungan adalah kalau kita mengagungkan Allah, maka kita akan terdorong untuk meninggalkan setiap larangan Allah apapun bentuknya. Kenapa? Karena kita takut kepada zat yang kita agungkan. Kalau kita menakuti seseorang, apapun yang dia larang, kita akan taati. Maka manakala seorang hamba dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka larangan Allah apapun bentuknya dia akan siap 100% untuk meninggalkannya karena dia merasa takut dengan zat yang dia agungkan. Berarti beribadah harus merendahkan diri. Terus harus apa tadi? Ada rasa cinta. Kemudian mengagungkan yang kita ibadahi yaitu Allah, dan juga harus sesuai dengan aturan. Yang namanya beribadah kepada Allah itu rasa karepe dewek. Ya. Tidak bikin aturan sendiri. Ya. Tidak bikin aturan kawin biyen bae kaya piye ya wis. Itu namanya bukan beribadah kepada Allah. Itu namanya beribadah sesuai dengan keinginannya sendiri, tidak. Kita beribadah kepada Allah ingin diterima sama Allah. Kalau kita ingin diterima sama Allah, maka kita harus mengikuti aturan yang sudah digariskan oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi beribadah kepada Allah harus pakai ilmu, harus mengetahui tuntunannya, tata cara salat bagaimana. Kemudian salat ini ditujukan kepada siapa? Cara berzikir bagaimana? Cara bersolawat bagaimana? Tidak semaunya sendiri. Harus sesuai dengan apa yang digariskan oleh Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau pengen amalannya, nah orang gelem ya bodoh. Ya, kita hidup di dunia cuma sekali. Ya, eman-eman melakukan amalan yang kemudian ternyata amalan tersebut tidak diterima oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kembali, waliya'budu, hendaklah mereka beribadah kepada Allah. Secara asal ayat ini ditujukan kepada orang-orang Quraisy. Hendaklah orang-orang Quraisy beribadah kepada Allah. Timbul pertanyaan. Apakah orang-orang Quraisy tidak beribadah kepada Allah? Hah? Kenapa di dalam ayat ini mereka diperintahkan untuk beribadah kepada Allah? Apakah orang-orang Quraisy tidak beribadah kepada Allah? Kok ambleng? Beribadah enggak? Beribadah. Beribadah. Beribadah apa enggak? Ini kok kelihatannya ada yang iya, ada yang enggak, tapi ada yang mesem-mesem tok, bingung.
Kalau kita cermati beberapa ayat dalam Al-Quran, ternyata mereka itu beribadah kepada Allah. Ternyata mereka juga beribadah kepada Allah. Saya harap jangan ada yang keluar. Ini belum selesai pembahasannya. Ya. Ternyata mereka juga beribadah kepada Allah. Kalau tidak percaya, silahkan lihat Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 65. Surat apa? Al-Ankabut. Ayat pinten? Ayat 65. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala merekam perilakunya orang-orang musyrikin. Kata Allah, "Fa idza raqibu fil fulki." Manakala mereka naik perahu. Manakala mereka naik perahu. Diceritakan kalau perahu itu awalnya tenang, kemudian perahu itu terkena ombak yang besar sehingga perahu itu terombang-ambing, nyawa sudah di ujung perahu, bukan di ujung tanduk, tidak ada tanduknya. Sudah di ujung perahu. Nah, mungkin layarnya sudah sobek, sebagian sudah bocor, pokoknya sudah tidak ada harapan. Fa idza raqibu fil fulki, manakala mereka naik perahu dan mereka mengalami kondisi yang sangat genting, da'awullaha mukhlishina lahuddin. Mereka akan berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Cetak tebal-tebal kata-kata apa? Berdoa kepada Allah dengan ikhlas. Kelanjutannya ayat, falamma najjahum ilal birri idza hum yusyrikun. Tapi manakala kemudian mereka diselamatkan ke daratan, mereka kembali melakukan perbuatan syirik. Ayat ini menunjukkan mereka berdoa kepada siapa? Allah. Doa ibadah apa bukan? Ibadah. Berarti mereka beribadah kepada Allah. Bahkan konon, kata para ulama, mereka bukan hanya doa saja ibadah mereka kepada Allah. Mereka juga mengenal adanya haji. Mereka juga mengenal adanya umroh. Mereka juga mengenal adanya sedekah. Dan yang lain-lainnya. Bahkan kemarin kita cerita ya, bagaimana sedekahnya mereka. Bagaimana? Sampai orang miskin kekayaannya sama dengan orang kaya. Jajal siapa namanya sedekah sing kaya ibu? Hah? Sedekah sampai orang yang disodakoi kekayaannya sama dengan kita. Jajal siapa? Saya kira tidak ada lah di sini lah. Jadi mereka mengenal ibadah. Sedekah ibadah bukan? Ibadah. Haji ibadah bukan? Ibadah. Umrah ibadah bukan? Ibadah. Terus apa makna perintah Allah? Allah di dalam ayat tadi memerintahkan falyabudu, hendaklah mereka beribadah kepada Allah. Kenapa mereka diperintahkan untuk beribadah kepada Allah padahal mereka itu sudah beribadah kepada Allah? Kenapa coba? Karena di dalam peribadahan mereka itu bermasalah. Peribadatan mereka kepada Allah itu bermasalah. Apa masalahnya? Masalahnya karena mereka mendua. Napa mendua? Bojone loro. Saya gunakan istilah mendua ini ya. Supaya jangan mendua kan jangan sering dengar kan mendua ya. Mendua itu kan artinya kan punya dua. Dua, kalau mendua dalam istilah kita ya punya istri dua gitu loh. Nah, kalau ini mereka mendua bukan dalam masalah istri, tapi mereka mendua dalam masalah sesembahan. Jadi letak kesalahan mereka, kesalahan fatal mereka dalam beribadah adalah karena mereka selain beribadah kepada Allah, mereka juga gemar beribadah kepada selain Allah. Alias mereka tidak memurnikan atau mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah. Ini kesalahan mereka. Makanya mari kita lihat. Ini kisah pernah saya sampaikan kalau tidak salah di tafsir surat Al-Ikhlas kalau tidak salah. Kisah yang disampaikan oleh Imran ibn Husain, salah seorang sahabat Nabi SAW. Beliau berkata, Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam li Abi. Pada suatu hari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada bapakku. Bapaknya Imran, siapa? Tadi saya sudah sebutkan tadi namanya. Siapa?
Husain. Ya, bagus. Pada suatu hari Nabi SAW bertanya kepada Husain. Husain itu bapaknya Imran yang saat itu masih musyrik. Apa pertanyaan Nabi SAW? Ya Husain, kam ta'budul yawma ilahan? Wahai Husain, berapa sesembahan yang kamu sembah hari ini? Berapa sesembahan? Berapa Tuhan yang kamu sembah hari ini? Tanya Nabi kepada siapa? Pada Husain. Qala abi, Husain menjawab, 7. 7 wahai Rasul. Berapa? 7. Mantap ya 7 ya. 7 wahai Rasul. 6 fil ardi wa 1 fis sama. 7 itu 6 ada di atas bumi, 1 ada di langit. 6 ada di mana? Di bumi, 1 ada di langit. 6 itu siapa? Ya, patung-patung mereka yang ada di sekeliling Ka'bah dan yang ada di rumah-rumah mereka. Ada 7 wahai Rasul. Klasifikasinya seperti ini wahai Rasul. 6 di mana? Di bumi, 1 di langit. Yang 1 itu siapa? Allah. Yang 6 itulah sesembahan-sesembahan mereka selain Allah. Kemudian Nabi bertanya, fa ayyuhum ta'uddu li raghbatika wa rahbatika? Dari 7 itu wahai Husain, siapa yang engkau tuju ketika engkau sedang butuh atau susah? Lagi kepepet banget. Yang kamu cari yang mana? Yang mana kira-kira? Kata Husain, alladzi fis sama' wahai Rasul. Yang di langit wahai Rasul. Ternyata mereka juga apa? Aku persis kayak tadi kan. Orang yang naik apa? Kapal. Kalau lagi kepepet, baru mereka lari kepada Allah. Kalau sudah senang, lupa mereka. Masih mending ini. Kalau orang-orang sekarang lagi kepepet mengkuburan, lagi seneng nyajeni sing bau reksa sawah. Ya, kalau lagi paceklik melakukan ruatan, kalau lagi panen menyediakan sajen kepada Dewi Sri. Masya Allah. Susah senang tidak ingat siapa? Allah. Mandan mending ya ngomong musyrikin ya. Tapi tetap mereka juga salah. Mereka terjun kepada perbuatan syirik. Dan mereka orang-orang musyrik ini sulit sekali untuk meninggalkan kebiasaan mendua ini. Kebiasaan mendua yang satu ini, yaitu tidak memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Mereka sulit sekali. Makanya ketika mereka ditawari oleh Rasul SAW untuk mengucapkan kalimat tahlil. Kalimat apa? La ilaha illallah. Ketika ditawari oleh apalah. Minta berapa kali? Siap. Ketika orang-orang musyrikin Quraisy diperintahkan oleh Nabi SAW untuk mengucapkan la ilaha illallah. Apa jawaban mereka? Mereka tidak mau. Mereka tidak mau dan alasan mereka apa? Aja'alal alihata ilahan wahida. Apakah Muhammad ini ingin menjadikan sesembahan itu cuma satu? Kita selama ini sudah terbiasa menyembah banyak Tuhan. Masa datang-datang Muhammad SAW ingin menjadikan sesembahan itu cuma satu? Siapa maksudnya? Allah Subhanahu wa taala. Inna hadza la syai'un ujab. Kata mereka, ini adalah suatu hal yang sangat aneh. Al-Quran surat Shad ayat 5. Al-Quran surat Shad ayat berapa? 5. Kenapa mereka enggak mau mengucapkan la ilaha illallah? Kenapa? Apa sulitnya? Apa mereka tidak bisa bahasa Arab? Loh, mereka orang Arab kok. Masa tidak bisa bahasa Arab? Apa susahnya mengucapkan la ilaha illallah? Kenapa mereka enggan? Apa? Karena mereka faham konsekuensi dari kalimat ini. Kalau mereka sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah, maknanya apa? Maknanya seluruh sesembahan selain Allah harus ditinggalkan. Itu maknanya. Dan mereka sudah terlanjur enak dengan perilaku mendua.
Mereka enggan untuk meninggalkan itu. Maka ketika ditawarkan untuk mengucapkan la ilaha illallah, sontak mereka menolak mentah-mentah. Berarti mereka paham enggak kalimat la ilaha illallah? Orang-orang sekarang? Fasih untuk mengucapkan la ilaha illallah. Fasih untuk mengucapkan dengan lisan. Kalau prakteknya ya wallahu a'lam. Ya. Jadi orang-orang musyrikin Quraisy, mereka beribadah kepada Allah enggak? Beribadah kepada Allah. Cuman dalam peribadatan mereka ada masalahnya. Mereka keliru fatal, yaitu mereka masih mendua, alias tidak memurnikan ibadah mereka untuk siapa? Untuk Allah. Yang Allah tuntut di dalam ayat ini, falyabudu rabb hadzal bait. Hendaklah mereka beribadah kepada Allah. Yang dituntut dari Allah dari ayat ini bukan sekedar beribadah kepada Allah, tapi yang dituntut adalah memurnikan ibadah hanya untuk siapa? Allah. Ini yang diminta. Dari sini kita bisa mengetahui betapa dalamnya ilmu para ulama tafsir. Mereka, para ulama tafsir, manakala menafsirkan ayat falyabudu rabb hadzal bait, hendaklah mereka beribadah kepada Rabb Ka'bah, yaitu Allah. Apa kata mereka? Kata Imam Ibnu Katsir, falyuwahhiduhu bil ibadah, hendaklah mereka mengesahkan Allah di dalam beribadah. Bukan hanya sekedar beribadah, tapi apa? Mengesahkan Allah. Alias kita tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah. Ini makna yang hakiki dari ayat ini. Maka kalau misalnya kita ingin betul-betul dianggap bersyukur kepada Allah, maka mari kita ikhlaskan seluruh ibadah kita hanya untuk Allah dan tidak ada sekutu-sekutu lain selain Allah. Jadi kalau misalnya ada di antara kaum muslimin yang sholatnya untuk Allah, puasanya untuk Allah, tapi giliran ada kebutuhan curhatnya ke kuburan. Curhatnya kemana? Ke kuburan. Ini dianggap beribadah kepada Allah apa enggak? Dianggap sudah bertauhid atau belum? Belum. Tauhid itu seluruh ibadah hanya untuk Allah. Curhat, minta-minta ke kuburan, itu doa. Doa itu hanya boleh ditujukan kepada Allah. Nabi SAW berkata, ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Loh, masa sih orang-orang yang nyajen kepada Nyi Roro Kidul, mereka kan juga agamanya Islam. Di mananya? Di KTP-nya. Mereka juga ke masjid. Mereka juga ketika bulan Ramadan berpuasa. Masa kalian katakan mereka itu adalah melakukan perbuatan syirik? Yang kita permasalahkan bukan sholatnya, Mas. Yang kita permasalahkan bukan puasanya, Mas. Yang kita permasalahkan kenapa mereka sholat, mereka puasa, tapi masih demen menyediakan sesaji, masih demen berkurban untuk selain Allah. Ini yang jadi masalah. Masih ingat tafsir surat Inna A'tayna Kal Kautsar? Ayat terakhir apa? Fasholli li rabbika wanhar. Apa artinya? Salatlah untuk Allah dan berkurbanlah. Kata para ulama, maksudnya adalah salatlah untuk Allah, maksudnya kita supaya ikhlas salat untuk Allah, dan juga ketika kurban juga harus ikhlas untuk Allah. Jadi yang diperintahkan untuk ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala bukan hanya masalah salat. Dalam berkurban kita pun juga diperintahkan untuk ikhlas kepada Allah. Jadi kalau misalnya ada orang salat untuk Allah tapi dia berkurban untuk selain Allah, menyediakan sapi yang paling besar, yang paling gemuk, ngalah-ngalahi sapi yang disediakan untuk Idul Adha,
Lu ngalah-ngalahi mereka. Idul Adha ya golek senemune lah. Oh kalau khusus untuk suran, ya, khusus untuk tanggal 1 Suro ini sapinya ini harus sapi pilihan, ya. Harus sapi pilihan yang entah pilihannya bagaimana ya, saya tidak tahu. Ya. Entah harus mungkin makanannya khusus, harus dimandikan mungkin, atau harus diparfumin dean. Tidak tahu saya. Pokoknya yang jelas mereka itu tidak sembarang sapi. Ya. Sapi yang spesial. Bahkan mungkin ngalah-ngalahi sapi yang mereka sediakan untuk Idul Adha. Begitulah mereka. Mereka mengklaim telah beribadah kepada Allah, tapi ternyata kenyataannya dalam bentuk beberapa ibadah mereka serahkan, mereka persembahkan kepada selain Allah. Orang-orang yang seperti ini sejatinya mereka belum beribadah kepada Allah dengan sejati. Orang yang beribadah kepada Allah dengan sejati, dia adalah orang yang mengikhlaskan dan memurnikan seluruh ibadahnya tanpa terkecuali hanya untuk Allah. Inilah makna falyabudu rabb hadzal bait. Hendaklah mereka beribadah kepada Rabb penguasa rumah ini alias Ka'bah. Saya pernah menyampaikan sebuah ilusi. Kalau misalnya ada berita di televisi tentang peristiwa larung, tentang peristiwa bukan apa namanya? Iya larung, benar, larung. Peristiwa larung yaitu mempersembahkan kepala sapi tadi untuk siapa? Nyi Roro Kidul. Apakah ada gejolak di masyarakat? Jawabannya anteng-anteng saja. Wah, biasa itu. Itu udah ritual tahunan. Itu sudah budaya, itu biasa. Tapi kalau misalnya ada orang rombongan datang satu bis misalnya. Datang dari mana misalnya? Datang ke pantai Parangtritis atau pergi ke Cilacap misalnya. Kemudian mereka di situ mendirikan sholat berjamaah. Usolli fardu apa? Bukan lillahi ta'ala, tapi li Nyai Roro Kidul. Jadi sholat untuk Nyi Roro Kidul. Kemudian masuk ke media massa atau masuk ke entah itu cetak atau elektronik. Kira-kira geger nggak Indonesia? Geger, mesti geger. Mana ngomong ke sholat Nyi Roro Kidul. Aneh kan? Orang yang geger itu, dia adem ayem ketika melihat ada orang berkurban untuk Nyi Roro Kidul. Orangnya sama. Ketika dia melihat ada orang berkurban, nyacen untuk Nyi Roro Kidul, dia adem ayem. Ketika ada orang sholat untuk Nyi Roro Kidul, dia kebakaran jenggot. Dia rame, dia marah. Kok bisa ada orang beribadah? Ada orang sholat untuk Nyi Roro Kidul. Kita tanya, bedanya apa mas? Bedanya antara sholat dengan berkurban itu apa? Dua-duanya sama-sama ibadah. Karena dua-duanya sama-sama ibadah, maka kedua-duanya harus kita persembahkan untuk Allah. Dalam Al-Quran bukankah jenengan apal ayat fasalli li rabbika wanhar? Bukankah surat itu adalah surat favorit jenengan ketika sholat? Karena kandungannya yang dalam. Kalau jenengan ya sudah ngaji yo, jangan itu toh niatnya. Nah, niatnya jangan karena pendek banget. Ya. Tapi karena udah ngaji tafsir surat Al-Kautsar, wah ternyata Al-Kautsar itu kandungannya sangat dalam. Jadi saya milih surat Al-Kautsar, saya favoritnya surat Al-Kautsar karena kandungannya yang sangat dalam. Nah, gitu ya jawabannya ya. Atau masih dengan alasan yang dahulu karena pendeknya surat Al-Kautsar. Jadi kesimpulannya falyabudu rabb hadzal bait. Maksudnya adalah hendaklah mereka memurnikan ibadah atau mengikhlaskan ibadah atau mengesahkan Allah di dalam ibadah. Memurnikan ibadah hanya untuk Allah. Inilah yang biasa diistilahkan dengan tauhid. Ya. Tauhid itu pengesaan. Pengesaan maksudnya apa? Antara lain mengesahkan Allah dalam ibadah.
Ini maksud dari falyabudu rabb hadzal bait. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan sedikit kupas tentang rabb hadzal bait. Kenapa kok mesti disebutkan rabb hadzal bait? Kenapa enggak langsung saja falyabudullah? Hendaklah mereka menyembah, beribadah kepada Allah. Kenapa disebutkan dalam ayat ini falyabudu rabb hadzal bait? Hendaklah mereka menyembah Rabb pemilik rumah ini atau Ka'bah. Silakan kalau ada bertanya, masih ada waktu. Apa artinya dilalah dengan qadarullah? Apakah termasuk dosa apabila menyebut dilalah? Dilalah sih artinya apa? Kebenaran. Kebenaran. Memang sih kalau kita katakan tidak ada sesuatu di muka bumi ini yang kebenaran, maksudnya tidak ada takdir sebelumnya. Dilalah tadi artinya kebenaran. Kalau qadarullah artinya ini adalah berdasarkan takdir dari Allah. Kalau yang dimaksud dilalah tadi kebenaran itu adalah tidak ada kaitannya dengan bahwasanya saya bertemu dengan jenengan itu di luar takdir dari Allah. Kalau itu ya dosa. Ya. Kalau misalnya saya bertemu sama dilalah yang ketemu jenengan, jenengan maksudnya mengatakan dilalah itu adalah maksudnya bahwa kita itu bertemu itu di luar kehendak dari Allah, ya ini dosa. Karena setiap apa yang ada di muka bumi ini adalah berdasarkan kehendak Allah. Tapi kalau dilalah maksudnya jenengan itu adalah kita itu ketemu tanpa ada janji. Ya. Kita ketemu tanpa ada janji. Misalnya saya ke pasar, jenengan ke pasar, kok ketemu di pasar tanpa ada SMS sebelumnya. Ayo kita ketemu di pasar. Kalau itu maksudnya ya tidak apa-apa insya Allah. Tapi mungkin kalau memakai kata qadarullah kayaknya lebih selamat ya. Lebih selamat. Cuman kadang-kadang orang tidak paham artinya apa? Qadarullah. Ya, kalau di masyarakat kan bagus-bagus saja. Kata-kata qadarullah. Qadarullah artinya ya, mungkin jenengan pernah ketemu sama orang kok bolak-balik qadarullah apa aja nih. Qadarullah artinya adalah takdir Allah. Artinya saya ketemu dengan qadarullah, saya ketemu jenengan. Maksudnya Allah menakdirkan saya ketemu dengan jenengan. Ya ini lebih baik lah daripada kata-kata dilalah. Cuman ya perlu dijelaskan jenengan. Qadarullah siapa? Jenenge siapa? Jadi perlu dijelaskan. Ya, ada yang lain silakan. Cukup. Kalau tidak ada pertanyaan, kita juga sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.